Seorang diplomat muda yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Pasalnya, korban ditemukan tewas mengenaskan dengan wajah tertutup lakban. Polisi masih mendalami kasus kematian ini dan kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah terhubung bersama dengan kami, kriminolog Universitas Budi Luhur. Sudah ada Mas Luki Nur Hadianto dan juga Mbak Lucia Pepi Novianti, selaku Sekretaris Satu Pengurus Pusat Apsifor. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Mas Luki dan juga Mbak, terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami. Nah, saya mungkin ingin ke Mas Luki terlebih dahulu. Mas Luki, kalau kita melihat begitu ya dari kasus ini karena memang cukup menarik dibahas dan tentunya kita tahu ini menjadi duka bagi di ranah diplomasi begitu ya. Dari sudut pandang psikologi kriminolog forensik begitu, Anda membacanya apa nih Mas Luki? Kalau kita lihat dari TKP korban ditemukan, kemudian juga kondisi korban yang terlilit lakban, kemudian juga terlilit oleh selimut begitu dari kamar yang kemudian terkunci. Lazim tidak sih kalau ini kita bisa sebut dalam kasus bunuh diri, Mas Luki? Ya, dalam kasus ini bisa kita lihat atas dasar dua aspek ya. Jika memang dugaan utamanya adalah bunuh diri, maka sebenarnya bisa kita klasifikasikan atas dua ya. Yang pertama adalah apakah ini bersifat altruistik atau egoistik di sana. Altruistik seringkali dilandasi saat kemudian dia berupaya untuk menyembunyikan sesuatu atau ada sesuatu yang ingin dia lindungi atau bahkan dia berkorban atas sesuatu. Dan dalam konteks yang egoistik, dia cenderung bagaimana kemudian dengan adanya kematiannya maka atensi akan mengarah kepada dirinya. Itu jika memang mengarah kepada bunuh. Tapi dugaan yang kemudian menjadi penguatan tanpa kemudian mendahului apa penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, maka saat kemudian pembunuhan ini atau kemudian korban ini dalam tanda kutip gitu mengarah kepada pembunuhan, kita bisa simpulkan atas dasar tidak adanya gitu ya CCTV yang mengarah kepada bagaimana reaksi terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, tentu kondisi dari korban sendiri itu mengindikasikan adanya upaya-upaya dari pihak lain untuk dapat melakukan sesuatu terhadap dirinya. Agak sulit kemungkinannya jika memang itu upaya untuk bunuh diri gitu ya, tapi kemudian tidak ada menimbulkan sesuatu yang mengarah adanya upaya bagaimana dia untuk meregang atau kemudian upaya saat kemudian dia meronta-ronta saat kemudian kehilangan nafasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang itu dilandasi, jika memang riwayat melandasi bagaimana kemudian dia bisa mengkonstruksikan relasi-relasi yang terjadi di lingkungannya. Nah, dalam konteks kedua adalah jika memang ini diindikasikan terjadinya tindak pidana, dalam konteks ini adalah pembunuhan, maka dalam konteks TKP yang kemudian berada di lokasi itu menandakan adanya indikasi ini cukup bersih di sana. Tidak adanya kemudian jejak-jejak yang mengarah sesuatu. Yang kedua, ini bersifat sangat tertutup karena dalam konteks ini kita tidak menemukan bagaimana kemudian barang bukti yang melekat atau kemudian jejak-jejak yang bisa ditinggalkan oleh pelaku atau bahkan mengarah kepada tindakan atau interaksi dilakukan pelaku kepada pihak lainnya. Yang ketiga, tentu yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah saat kemudian rekam jejak ini yang kemudian bisa kita konstruksikan itu mengarah dalam konteks interaksi dia dengan pihak lainnya terutama gitu ya, atau kemudian dalam konteks ini juga bisa ditelusuri bagaimana kemudian engagement yang dia lakukan dengan pihak keluarga. Jadi dari sini baru bisa kita analisis secara bottom up untuk bisa kita konstruksikan secara bersama-sama apakah mengarah kepada yang kita kenal sebagai altruistik atau egoistic suicide atau memang ini adalah salah satu bentuk homicide yang dilakukan oleh pihak lain. Oke, karena hal tersebut kan memang masih di bawah radar pihak kepolisian begitu ya, yang sampai dengan saat ini kita tahu hasilnya juga masih dalam proses begitu. Tapi kalau kita lihat yang kemudian ini mengarah pada kejadian bunuh diri begitu, apakah kamar yang terkunci ini Anda melihatnya sesuatu hal yang janggal atau tidak? Jika memang ini merupakan aksi bunuh diri begitu ya, mungkin tidak seseorang tersebut ini kemudian melilit kepalanya sendiri dengan menggunakan lakban, kemudian juga tubuhnya juga dililit dengan menggunakan selimut. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang diri, Mas Luki? Ya, memang ini dalam konteks ini kita bisa lihat ada kejanggalan ya Mbak Anissa ya saat dia sudah cukup preparing untuk kemudian jika memang ini adalah bunuh diri ya untuk mengakhiri hidupnya dan jika memang dia bisa kita telusuri rekam jejak medis yang seperti itu juga tadi disampaikan juga ada riwayat penyakit meskipun ringan tapi tidak kemudian menjadikan itu sebagai motivasi orang melakukan bunuh diri jika memang itu terkategorikan sebagai altruistik. Karena seringkali jika memang dia altruistik ada sesuatu nih yang memotivasi dia dan kemudian mendorong dia untuk dapat melakukan terhadap orang lain. Nah, dalam konteks ini maka dengan rapihnya lokasi kejadian, maka perlu kemudian ditelusuri secara lebih mendalam saksi-saksi mata dan tentu menurut saya ada saksi kunci di sana. Ada orang yang memang memiliki rekaman apakah dalam bentuk CCTV atau kemudian orang-orang yang melihat interaksi korban dengan
orang lain gitu ya sebelum terjadinya kejadian yang sangat mengenaskan. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Mbak Lucia. Mbak Lucia, kalau dari kacamata Anda, kemudian apa yang harusnya pertama kali disorot begitu ya dari penanganan kasus kematian diplomat muda Kemlu ini? Menurut Anda seperti apa, Mbak Lucia? Ya, baik. Pertama-tama kami dari Asosiasi Psikologi Forensik ingin menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban. Halo, apakah saya bisa didengar dengan cukup jelas? Ya. Sudah cukup jelas Mbak Lucia, silahkan. Oke. Ya, mohon maaf karena saya masih di lapangan sebetulnya. Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga, karena tentu peristiwa ini begitu mengagetkan dan menimbulkan kesedihan mendalam. Pertama, untuk memahami situasi ini, kita perlu sangat mendasarkan pada bukti. Ada banyak hal di sana seperti tadi, apakah memungkinkan ya dia seseorang melakukan sendiri atau orang lain, tentu perlu didukung oleh bukti-bukti begitu. Oleh karena itu kalau dari kami memandang penting sekali untuk melakukan kolaborasi analisis forensik, dalam hal ini mungkin sangat perlu multidisiplin, baik itu dari kedokteran forensik maupun dari psikologi forensik, untuk bisa mendapatkan betul-betul bukti dan bagaimana sampai terjadinya kematian pada almarhum ini. Begitu Mbak Anissa. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Luki lagi kalau begitu. Mas Luki, apakah kemudian menurut Anda kalau kita lihat begitu dari background korban yang kita tahu ini selaku diplomat dan kemudian disampaikan juga bahwa di akhir Juli ini korban kemudian akan ditugaskan begitu ke Finlandia. Nah, ini adakah kemudian keterkaitan dengan pekerjaan korban sebagai diplomat atau mungkin ya mendalami kasus-kasus sensitif tertentu begitu, dan bagaimana hal tersebut ini bisa ditelusuri oleh penyidik, Mas Luki? Ya, saya pikir tadi sepakat juga dengan Mbak Lucia, memang dibutuhkan satu kronologis yang sangat komprehensif ya. Tapi ada beberapa catatan yang juga bisa menjadi salah satu guideline gitu untuk kita bisa melihat apakah kemudian ini terkategorikan sebagai burnout stress jika memang berkaitan dengan pekerjaan di sana. Maka yang perlu ditelusuri adalah bagaimana beban kerja atau kemudian hal-hal yang bersifat administratif atau birokratif yang menjadi beban menjadikan ini adalah pemicu dari bunuh diri tersebut. Yang kedua adalah seringkali jika memang ini berkaitan dengan hal tersebut maka akan ada hitman di sana. Ada orang-orang yang menjadi eksekutor atau kemudian secara rapi menjadikan ini sebagai salah satu bentuk persiasatan gitu jika memang berkaitan dengan pekerjaan di sana. Tapi ini bagi jika memang sepemahaman kami gitu atau kita gitu, ini tentu akan menjadi salah satu variabel yang meskipun memungkinkan tapi akan sangat kecil gitu untuk bisa menjadi guideline bagaimana kemudian ini dikonstruksikan berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga tentu perlu ditelusuri lebih lanjut dua aspek. Yang pertama tiga aspek, mohon maaf. Yang pertama adalah jika memang ini berkaitan dengan pekerjaan secara lebih luas, maka justru koridor birokrasi, terus kemudian komunikasi itu kan harus di tracing. Sehingga apakah memungkinkan ini sebagai salah satu aturistik di sana. Yang kedua, relasi secara sosial. Tentu kita tidak menutup kemungkinan relasi yang kemudian dibangun oleh korban dan mungkin oleh keluarga itu dapat kemudian bisa menjadi titik terang gitu ya. Apakah kemudian sebagai pemicu atau justru pemberat untuk bisa menahan dia melakukan aktivitas sesuatu atau interaksi dia dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan bela sungkawa kepada korban, keluarga perlu bisa mendapatkan dan bisa memberikan gambaran secara lebih komprehensif. Apakah memang terjadi suatu hal yang memberatkan dirinya atau kemudian ada tekanan-tekanan dari pihak lain atau kemudian ada konflik yang terjadi secara horizontal antara anggota keluarga. Nah, ketiga aspek inilah yang menjadi titik terang jika memang bisa ditemukan footprint jejak yang bersifat konstruktif jika memang ini terindikasikan memang dalam kategori suicide atau memang dalam hal ini adalah homicide. Kurang lebih demikian, Mbak Anissa. Oke, berarti ada indikasi juga beban-beban dinamika di lingkungan kerja begitu ya, jika kemudian ini terkait dengan peristiwa bunuh diri. Nah, Mbak Lucia, tapi kalau Anda melihat ada sejumlah barang bukti juga yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, mulai dari rekaman CCTV yang saat ini juga tengah dipelajari oleh polisi. Nah, menurut Anda begitu dari psikologi forensik, apa yang harus diperhatikan di dalam rekaman CCTV ini dalam konteks psikologi forensik, Mbak Lucia? Ya, ketika ada suatu kematian yang kemudian tidak diketahui bagaimana caranya dan apa penyebabnya, analisis psikologi forensik salah satunya berfokus pada mencari, menggali atau memahami tentang manner of death-nya. Nah,
terkait dengan CCTV ataupun bukti-bukti yang lain mengarah pada bagaimana kita mencari seperti tadi disampaikan oleh Pak Luki ya, bahwa kejadian atau peristiwa ini mengarah pada perilaku yang mana. Maka dari CCTV itu biasanya kami melakukan analisis terkait dengan profile, terkait juga dengan bagaimana dinamika psikologis penghayatan perilaku korban pada waktu-waktu mendekati pada waktu yang diduga merupakan waktu kematian. Jadi betul-betul dianalisis secara menyeluruh, maka biasanya kalau melakukan analisis psikologi forensik terkait dengan kejadian pembunuhan misalnya ataupun kematian, betul-betul kami berdasarkan pada analisis multifaktor, multi analisis dan multi sumber untuk memastikan bahwa kami bisa memotret perilaku-perilaku atau situasi-situasi yang bisa membantu kami melakukan kajian terkait manner of death dari peristiwa kematian tersebut. Begitu Mbak Anissa. Oke, nah yang menarik juga Mas Luki, ini kalau kita lihat polisi menyebut tidak ada tanda kekerasan ataupun kemudian juga pengerusakan. Ini apakah kita bisa lihat ada dua kemungkinan jika memang ada sosok di balik itu begitu korban dibunuh dengan cara yang halus, misalnya mungkin ada juga potensi tersebut begitu ya, bisa dibius lalu kemudian dililit, atau korban dikenal oleh pelaku jadi tidak melawan atau seperti apa? Ada kemungkinan tersebut tidak jika memang tidak ada tanda-tanda pengerusakan, tidak ada tanda-tanda kekerasan? Dari dua aspek ini apa yang bisa dibaca, Mas Luki? Ya, dua aspek itu tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Anissa dan Mbak Lucia juga mengindikasikan atas dasar dua aspek juga gitu ya, bahwa yang pertama adalah seringkali korban dalam konteks ini jika memang ini kita kategorikan misalnya seperti indikasikan pembunuhan, maka ini ada kedekatan dengan pelaku seperti itu. Jadi kedekatan inilah yang mengindikasikan bagaimana kemudian engagement atau kemudian bonding atau bahkan aktivitas sebelum pasca kejadian ini terjadi, karena mereka tidak menimbulkan gitu sesuatu yang menghilangkan material seperti itu, barang-barang yang memang bersifat bisa kita kategorikan sebagai barang curian atau perampokan dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya dalam kategori jika pembunuhan ada yang tanpa menghilangkan atau kemudian sangat rapi ini, mereka memiliki rasa ikatan batin yang cukup kuat di sana. Jadi ada kohesivitas sosial yang terjalin di antara pelaku dengan korban, sehingga dalam tanda tertentu bisa ada dua titik kuadran yang sangat ekstrim. Apakah kemudian memang misalnya dilakukan pembunuhan dengan menghilangkan barang bukti dengan berbagai macam cara, atau justru dia ingin meninggalkan sesuatu yang justru dia tidak tega untuk melakukan penghilangan barang bukti tersebut. Nah, dua indikasi inilah yang harus bisa ditelusuri melalui digital forensik, misalnya seperti itu percakapan dia dengan orang terakhir, atau komunikasi dia dengan orang terakhir, atau jangan-jangan bisa juga ada CCTV yang kemudian ditrim, dipotong-potong untuk kemudian mengelabui komunikasi orang-orang yang mengindikasikan telah terjadi interaksi dengan pihak lainnya. Atau jika memang ini terindikasikan sebagai sesuatu yang kita kategorikan sebagai altruistic suicide, maka perlu juga diperdalami apakah motivasi ini atau ada dorongan-dorongan tertentu sehingga seseorang terdeliver gitu, terguiding untuk bisa melakukan untuk pengorbanan terhadap dirinya jika memang dia mengharapkan sesuatu. Atau bisa jadi juga apakah dia merasa bahwa telah terjadi kontrol sosial yang mengabaikan dirinya sehingga dia lebih milih untuk mengasingkan diri, atau kemudian dia dalam tanda kutip gitu ya menyelimuti dirinya sendiri atau melakban dirinya sendiri. Meskipun memang sesuatu ini terkategorikan agak sulit untuk dilakukan secara mandiri, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan butuh pendalaman lebih lanjut lagi atau investigasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Oke, itu indikasi ketika memang ada pelaku lain begitu ya, ataupun ini kemudian indikasi dari pembunuhan ataupun bunuh diri begitu. Nah, kalau begitu Mbak Lucia, apakah kemudian dari hal-hal tersebut ini bisa ada indikasi juga bahwa kalau kita lihat dari latar belakang korban begitu ya, kita bisa membaca dari latar belakang korban, dia sebagai diplomat muda, kemudian juga sedang bersiap penempatan ke luar negeri. Apakah dari sisi psikologi forensik begitu ya, ada tekanan psikologis begitu yang mungkin dihadapi dalam fase transisi seperti itu? Mungkin tidak jika tekanan psikologis tersebut untuk kemudian bisa mempengaruhinya di balik latar belakang profesi mapan, kemudian juga berkeluarga. Hal-hal tersebut apakah tidak luput dari gejala depresi yang kemudian menyebabkan pada indikasi adanya bunuh diri tersebut, Mbak Lucy? Ya,
percobaan atau melakukan upaya bunuh diri itu satu hal dan biasanya kompleks, dan sementara yang kita hadapi sekarang adalah adanya suatu peristiwa kematian. Dalam proses pemeriksaan psikologi forensik berkaitan dengan kasus kematian, yang paling penting adalah pemahaman terhadap satu profil dari almarhum atau almarhumah, begitu ya, itu sangat penting untuk dipahami dari multi aspek, dari secara komprehensif. Lalu yang kedua adalah dinamika atau penghayatan relasi-relasi dari almarhum atau almarhumah dengan orang-orang di sekitarnya. Dari situlah kemudian nanti akan bisa dipotret terkait apakah ini suatu kejadian yang disebabkan oleh orang lain atau oleh yang bersangkutan gitu. Jadi bagaimana memotretnya adalah betul-betul memahami profil dari yang bersangkutan ditambah dengan situasi dan dinamika dalam berelasi pada waktu-waktu terakhir mendekati pada peristiwa kematian. Yang ingin saya juga sampaikan di sini adalah bahwa kalau kita bicara kemungkinan, suatu persoalan kesehatan mental memang bisa saja menyebabkan suatu kematian. Tetapi peristiwa kematian itu biasanya juga sesuatu yang kompleks. Maka kalaupun ada, artinya misalnya indikasi depresi itu menjadi salah satu komponen, perlu juga dipastikan hal-hal lain dalam proses kehidupan dari almarhum atau almarhumah memang sudah kita pahami betul sebelum memastikan bahwa apakah depresi atau apakah penyebabnya tekanan kerja dan sebagainya. Kami dari psikologi forensik biasanya terkait dengan kejadian kematian, kami betul-betul memeriksa terkait selain daripada individu korban atau almarhum begitu, tapi betul-betul memahami juga dinamika dari kehidupannya. Begitu, Mbak Anissa. Iya, Mbak Lucia, tapi kalau dari indikator psikologis yang kemudian bisa digunakan begitu ya untuk membedakan antara kematian ini akibat bunuh diri atau memang kematian akibat tindakan kekerasan yang disamarkan. Tapi kalau tindakan kekerasan saya koreksi begitu disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa tidak ditemukan begitu tindakan kekerasan atau mungkin ini sebuah tindakan pembunuhan yang disamarkan. Nah, indikator psikologisnya apa yang kemudian bisa digunakan, Mbak Lucia? Ya, dalam proses untuk tadi ya, fokusnya adalah kami menganalisis tentang manner of death sehingga kita bisa memahami apa sih penyebab dari suatu peristiwa kematian itu. Nah, secara mudahnya sebetulnya tidak ada betul-betul hanya berdasar indikator, tetapi ada multi aspek yang kami analisis. Yang pertama terkait dengan korban atau almarhum itu sendiri, yang kedua terkait dengan lingkungannya, lalu yang ketiga perjalanan kehidupannya termasuk tadi riwayat-riwayat kesehatannya, itu juga menjadi data kolateral biasanya dalam analisis psikologi forensik. Artinya bahwa kalau tadi yang ditanyakan apakah yang bisa dilihat indikator apakah seseorang itu meninggal karena bunuh diri atau meninggal karena penyebab lain, itu tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek, Mbak Anissa, tetapi tadi ya bahwa kita melihat betul perjalanannya dia dan ya, Mbak Lucia, sepertinya sempat terhenti. Kalau begitu saya ingin ke Mas Luki. Mas Luki, kalau kita melihat dari kacamata kriminolog begitu ya, kondisi jenazah yang seperti apa jika ini terindikasi pada kasus pembunuhan, kondisi jenazahnya seharusnya apa? Apakah akan ditemukan sesuatu yang kalau kekerasan kan sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, ini tidak ada indikasi kekerasan, ataukah mungkin sampai dengan saat ini tengah dilakukan proses pendalaman psikologi forensik maupun dan lain sebagainya akan ditemukan begitu di dalam tubuhnya bisa jadi cairan-cairan beracun atau hal-hal sebaliknya yang mungkin membuat dari korban ini mati dengan cara diracun tadi, ataupun hal-hal tersebut apa saja kondisinya dari kondisi tubuh korban? Ya, tentu dibutuhkan hasil visum yang mendalam gitu ya, dan sampai kemudian bisa sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi indikasi apakah memang ini dengan cara dengan adanya kekerasan gitu atau memang dengan tidak adanya pemberatan terhadap tubuh korban seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang kemudian saya ingin soroti. Jika memang ini terindikasikan ke dalam konteks homicide, maka ada tiga dominan besar gitu di Indonesia seringkali. Yang pertama adalah spousal. Dia akan melibatkan orang-orang terdekatnya, baik dalam konteks keluarga atau dalam konteks interaksi sosialnya atau orang-orang yang memang pernah memiliki ikatan cukup dekat dengan dirinya. Yang kedua yang kemudian cukup dominan adalah yang bersifat
apa namanya kita kategorikan sebagai bisnis homicide di sana. Jadi ada unsur apakah unsur dendam di sana atau ada ikatan yang cukup kuat di sana atau relasi yang memang berkaitan dengan bagaimana interaksi pelaku dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah stranger di sana. Meskipun stranger dalam konteks ini akan sangat kecil kemungkinannya. Nah berkaitan juga dengan tadi pertanyaan Mbak Anissa, ini kemudian mengindikasikan bagaimana apa namanya kondisi dari korban itu sendiri atau almarhum yang tadi juga disampaikan. Saat kemudian mengarah kepada suatu yang bersifat spousal, maka dia akan sangat berada pada titik yang sangat ekstrim. Apakah sangat rapi sekali atau sangat keras sekali seperti itu. Tapi jika dia mengarah kepada stranger, itu akan sangat berantakan. Bukti-bukti bergelimpangan, ada barang yang kemudian hilang, atau kemudian mengarah kepada material yang dijadikan sebagai motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, indikasi yang kemudian menjadi kuat adalah dia ada keterkaitan antara orang-orang yang berada dengan dirinya. Jika memang ini dikategorikan sebagai homicide tadi itu. Terus jika memang ini adalah sesuatu yang memang termotivasi oleh dirinya sendiri, maka juga perlu kita pahami juga bagaimana konstruksi berpikir dia, terutama adalah kontrol sosial yang terbangun, yang di sisi lain apakah kemudian cenderung mengabaikan atau kemudian mengasingkan dirinya dari kelompok yang memang menjadi interaksi primernya, atau di sisi lain dia berupaya untuk mengasingkan dirinya sendiri. Nah, kedua aspek inilah yang memang perlu dipahami juga dan kemudian bisa mengindikasikan jika memang sangat ini terkategorikan sangat api sekali, atau di sisi lain ini memang suatu hal yang terstimulus dari diri korban atau kemudian almarhum yang sangat kita sayangkan mengindikasikan terjadinya pembunuhan atau memang bunuh diri tersebut. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Mbak Lucia. Mbak Lucia, Anda melihatnya apa saja kemudian elemen kunci begitu ya yang kerap kali luput diperhatikan oleh penyidik dalam mengungkap kebenaran di balik kasus kematian misterius seperti ini, Mbak Lucia? Ya, dari perspektif keilmuan kami yang sangat penting ketika sebuah kematian tidak diketahui betul dan pasti terkait dengan penyebabnya, maka penting sekali untuk memotret satu tentang profil dari korban atau almarhum begitu ya. Itu penting sekali untuk dipahami secara menyeluruh. Berikutnya adalah pola-pola terkait dengan kehidupan, terutama masa-masa akhir sampai diketemukannya atau pada waktu diduganya peristiwa. Nah, analisis secara psikologis itu penting ya, dan di situ biasanya kami sangat butuh tidak hanya dari orang terdekat, tetapi betul-betul kami melihat tentang bagaimana aktivitas yang bersangkutan, pola-pola dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan betul-betul memahami tentang konteks individu dan konteks perilaku, seperti tadi disampaikan oleh Pak Luki, kita bisa memotret mana yang paling mendekati atau paling berpotensi menjadi penyebab dari peristiwa kematian ini. Begitu Mbak Anissa. Oke, itu dari kacamata psikologi forensik. Kalau dari kacamata kriminolog seperti apa? Mas Luki, apa saja elemen kunci yang kerap luput nih dari yang biasa diperhatikan oleh para penyidik begitu dalam mengungkap dan juga menyirat begitu ya dari kebenaran di balik kasus kematian misterius seperti ini, Mas Luki? Ya, yang pertama tadi juga selaras dengan Mbak Lucia adalah crime profiling itu menjadi penting ya. Crime profiling itu mengindikasikan bagaimana dirinya dia memiliki rekam jejak tertentu, atau bahkan di sisi lain jika memang ini terkategorikan sebagai victimless crime atau kemudian dirinya sendiri adalah korban, maka terindikasikan dia memiliki rekam jejak medis yang seharusnya terpotret dengan cukup baik seperti itu. Yang kedua adalah yang perlu kita susun ulang adalah pemikiran bagaimana interaksi yang terjalin yang dialami juga oleh para pelaku. Seringkali dalam konteks ini ada dua aspek. Apakah kemudian sesuatu yang bersifat emosional seperti itu, ada ikatan tertentu, atau transaksional di sana. Ada tadi juga diduga gitu ya, ada pemberatan terhadap pekerjaan misalnya seperti itu, atau ada hal yang tertransaksionalkan secara komoditi dan menjadikan itu sebagai guiding saat dia melakukan pembunuhan. Yang ketiga adalah yang perlu kemudian dipahami adalah bagaimana rekam jejak interaksi yang terjalin di antara orang-orang terdekatnya. Itu yang seringkali seharusnya bisa mengkonstruksikan bagaimana relasi dia dengan masyarakat, engagement dia dengan sosialnya, atau bahkan menggambarkan bagaimana interaksi dia dengan dirinya sendiri. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian harus menjadikan PR utama gitu, yang harus kemudian tidak boleh luput juga untuk didalami oleh para penegak hukum dalam konteks ini penyidikan, dan tentu bersinergi dengan seluruh pihak yang dalam stakeholder yang memahami bagaimana kemudian upaya-upaya seperti ini tidak kemudian menjadi contoh jika memang ini adalah satu bentuk pembunuhan gitu atau bunuh diri, dan di sisi lain juga bisa merekam dan kemudian memberikan penjaraan jika memang ini terindikasikan sebagai salah satu bentuk tindakan pembunuhan.
Oke Mas Luki, artinya jika tidak ditemukan kemudian ya jejak kekerasan fisik begitu seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, apakah kemungkinan ada juga tekanan non fisik begitu seperti kemudian dari manipulasi secara psikologis ataupun dari ancaman tekanan yang tersembunyi mungkin yang ini disampaikan ataupun diberikan begitu dari orang lain, hal tersebut terindikasi bisa jadi Mas Luki? Ya, itu cukup besar kemungkinan ya, tapi memang dibutuhkan satu pendekatan yang bersifat digital forensik jika memang adalah tekanan tersebut diberikan melalui handphone seperti itu atau guidance yang sekarang ini tentu tidak jauh gitu dengan gadget sehingga upaya untuk menemukan bukti dalam hal ini adalah handphone korban atau rekam jejak email atau rekam jejak komunikasi, telepon itu seharusnya bisa memberikan satu gambaran utuh bagaimana kemudian tekanan-tekanan jika memang itu terindikasikan adanya motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, tentu bagaimana kemudian relasi sosial yang terbentuk itu seringkali dalam pemikiran sosiologis kriminologis itu seringkali menjadikan bagaimana seseorang bisa mengakhiri hidupnya atau di sisi lain bisa mempertahankan hidupnya. Nah, inilah yang bisa menjadi dua aspek penting yang harus dilakukan oleh pihak penyidik bagaimana sehingga bisa memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif dan tentu bagaimana ahli-ahli bisa memberikan pandangan-pandangan secara lebih mendalam lagi saat kemudian bisa ditentukan apakah memang pure ini adalah satu hal yang bersifat pembunuhan gitu atau di sisi lain ini adalah satu hal yang bersifat sebagai bunuh diri. Oke, terakhir saya ingin ke Mbak Lucia. Mbak Lucia, lantas kalau kita melihat latar belakang dari korban begitu ya sebagai diplomat dari Kementerian Luar Negeri begitu, seberapa penting kemudian keterlibatan dari tim independen begitu ya dalam menginvestigasi kasus seperti ini dan sejauh mana kemudian publik juga karena pasti secara psikologis begitu ketika ada indikasi atau kan keterpengaruhan kita tahu mungkin ada seseorang di balik hal ini perlu transparan begitu ya dari sisi psikologis forensik begitu seberapa penting ini harus dilakukan oleh lembaga independen, Mbak Lucia? Ya, dalam sebuah kejadian atau peristiwa kriminal dalam konteks ini adalah peristiwa kematian begitu dan memang seperti bukti atau penyebabnya memang sangat-sangat masih belum jelas, maka sebetulnya itu tanda bahwa dibutuhkan sebuah analisis investigatif yang berbasis saintifik gitu ya. Jadi apakah mungkin tadi yang disebut oleh Mbak Anissa adalah independen, tetapi kalau saya atau kami di psikologi forensik sebetulnya lebih mendorong untuk melakukan analisis forensik secara multidisiplin begitu. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Luki, perlu memahami tentang konteks bekerja. Di situ ada konteks tentang proses bekerja secara digital misalnya. Maka di sana dibutuhkan ahli digital forensik. Kemudian juga terkait dengan apakah yang bersangkutan mengalami burnout atau tekanan atau sampai mengalami depresi, maka di situ bisa melibatkan psikologi forensik atau psikiatri forensik. Kemudian juga sudah dilakukan analisis secara medis, melakukan otopsi begitu, dan mungkin nanti ketika ada bukti-bukti dan mengarah pada suatu keilmuan tertentu, maka akan sangat baik bila itu juga dilibatkan begitu. Sehingga harapannya penetapan dari penyebab dari peristiwa kematian memang berdasarkan bukti-bukti objektif. Begitu Mbak Anissa. Oke, baik. Kalau begitu kita akan menantikan begitu hasil yang tengah dilakukan ataupun diproses oleh pihak kepolisian. Mbak Lucia dan juga Mas Luki, terima kasih banyak atas pandangan Anda malam hari ini di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam.